Maka pesan fikih pada kita semua, percayalah hanya pada Tuhan yang menciptakan kita, bukan pada Tuhan yang kita buat dan gambarkan sebagai sosok cemburu yang marah ketika perintahnya tidak diikuti atau menjadi pemurah manakala dirinya dipuji. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Siseram. Baik, setelah kemarin kita sudah sampai dalam penggalian film fikih itu tentang wrong number, di mana itu dimulai ketika Jagu dan PK menemukan suasana di mana ada seorang sahabat dari Jagu itu yang seringkali menelpon salah sambung, salah nomor sehingga nyasarnya kepada Jagu. Dan Jagu yang merasa kadang-kadang terganggu oleh temannya yang selalu salah sambung itu akhirnya memberikan informasi atau keterangan walaupun hanya untuk bercanda, tetapi keterangan yang tidak sebenar-benarnya, tetapi yang mana oleh sahabatnya tersebut itu justru dipercayai. Nah, dari kejadian ini ternyata PK tercetus ide karena dia sangat smart ya, brilian, dia pemikirannya bagus sekali. Mungkin karena dalam film ini kita analogikan PK itu sebagai sang jiwa, di mana PK disebut sebagai alien. Dan menurut penelitian katanya karena tidak banyak orang dan belum pasti orang-orang di masyarakat bumi ini pernah bertemu langsung dengan alien, tetapi dikatakan bahwa makhluk luar angkasa tersebut memiliki daya kecerdasan yang melebihi manusia. Ya, mungkin demikian. Jadi dikisahkan dalam film fikih ini, di mana fikih memang very smart, dia pintar sekali, lalu menganalisa sesuatu dengan cara-cara yang logis dan bisa diterima oleh akal kita. Jadi berdasarkan kejadian tersebut di mana ada sahabat Jagu yang salah sambung, akhirnya tercetus ide, tercetus pemikiran atau bayangan. Jangan-jangan apa yang dilakukan oleh beberapa pemuka agama yang mengatasnamakan dirinya telah berbicara, bisa berbicara, kontak langsung dengan Tuhan, mendengar langsung kata-kata Tuhan itu bisa jadi adalah sesuatu yang salah sambung. Dalam artian tidak benar-benar Tuhan yang menjawabnya. Karena apa? Karena dari berbagai banyaknya keterangan yang disampaikan oleh para pemuka agama atau mediator atau disebut dalam film ini manajer-manajer yang mengaku bisa berbicara dengan Tuhan itu nyatanya mendapatkan penjelasan yang kadang kontradiktif, kadang tidak logis jika dicerna dalam situasi kekinian. Tentu tidak semuanya salah sambung, tetapi sebagian besar fakta yang kita temui di lapangan hampir mirip dengan apa yang dimaksudkan dalam film fikih ini sebagai sesuatu yang salah sambung. Nah, salah sambung ini bisa jadi karena satu, sebagaimana yang diceritakan di bagian film ini, temannya itu bisa jadi dia mempercayai sekali kata-kata Jagu yang pada saat tersebut dimaksudkan untuk bercanda saja. Karena apa? Karena temannya yang mengaku tahu tidak benar-benar bisa mengenali suara dari dia yang ingin dia hubungi. Kalau kita misalkan berpacaran, kalau kita misalkan atau berteman baik lah, setidaknya kita pasti kenal sekali suara siapa yang berbicara walaupun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dari misalkan telepon rumah, kalau pakai HP kan jelas itu namanya tertera, wajahnya ada, bisa dipakai foto profil. Tapi ketika seseorang menelpon lewat telepon rumah itu kita biasanya akan bisa mengenali suaranya kalau benar-benar tahu.
kalau benar-benar kenal. Sebaliknya, jika kita hanya mengadakan saja kenal tetapi suaranya saja tidak bisa kita identifikasi dengan jelas, ya tentu saja layak dipertanyakan apakah dia sungguh-sungguh mengenal kita secara baik atau hanya sekedar pas-uwi saja, hanya sekedar tahu-tahu sedikit saja. Begitulah setidaknya apa yang ditemui Tiki ketika mengikuti acara khotbah agama yang disampaikan oleh Tapaswi, seorang guru yang begitu dipercaya masyarakat saat itu karena diyakini bisa menjadi mediator atau penghubung untuk berbicara dengan Tuhan. Pada kesempatan di mana Tapaswi memberikan jawaban dan solusi atas pertanyaan umat tentang istrinya yang sakit, Tapaswi yang berakting bisa berbicara dan mendengar suara Tuhan secara langsung, memberikan arahan panjang lebar agar orang tua itu pergi ke suatu tempat yang jauh, menemui dan memohon berkat Tuhan di kuil tersebut. Sesuatu yang bagi Tiki itu tentu sangat tidak logis. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dimana kita semua adalah anak-anaknya, akan menyuruh kita pergi menemuinya ke tempat yang jauh, sementara istri atau kerabat keluarga kita itu dalam keadaan sakit. Seolah Tuhan hanya ada di tempat itu saja dan tidak ada di tempat yang lainnya. Jadi PK menganggap bahwa jawaban yang diberikan Tapaswi adalah jawaban yang didapat dari sumber yang salah. Sebab jika Tapaswi benar terhubung dengan Tuhan yang tepat, maka Tuhan pasti akan bilang, jagalah dia, jagalah istrimu. Kenapa meninggalkan dia yang sedang sakit lalu memburuku yang jauh? Sekarang setidaknya habiskan waktumu bersamanya guna menghiburnya. Pastinya demikian, atau mendekatilah. Dalam artian Tuhan tidak egois mementingkan dirinya sendiri untuk ditemui dan dipuja di satu tempat saja, sementara ia yang menjadi dirinya sendiri dalam peran sebagai istri ataupun kerabat keluarga lainnya itu ditinggalkan. Ini jelas tidak ada keserasian, keharmonisan antara naik ke samping dan juga ke bawah. Padahal padahal dalam salah satu wacana yang disampaikan oleh seorang master spiritual Bhagawan Sri Satya Sai Baba mengatakan bahwa manawa sewa madawa sewa, melayani manusia atau menyenangkan, membahagiakan orang-orang yang sedang dalam penderitaan atau kesusahan itu adalah hal yang juga sangat menyenangkan Tuhan. Jadi melayani manusia identik dengan melayani Tuhan itu sendiri, karena dalam jiwa orang-orang yang sedang menderita atau kesusahan tersebut juga ada Atman yang sama yang bersemayam dalam tubuh setiap makhluk yang menjadi bagian kekal daripada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika peristiwa yang diliput itu direkam dan disiarkan secara publik, Tapaswi benar-benar marah lalu menantang semua orang untuk melihat kejelasan apa agama dari si PK tersebut. Maka PK pun datang dengan strateginya yang sangat logis dan mencerahkan, di mana beberapa orang yang telah didandani dengan pakaian-pakaian dalam tradisi agama berbeda diajak masuk ke dalam ruangan pertemuan, dan PK meminta agar guru Tapaswi menebak apa agama mereka. Tentu saja Tapaswi terkecoh karena menebak mereka hanya berdasarkan tampilan luarnya saja. Sebab ketika orang-orang ini kemudian diminta untuk memperkenalkan diri, ternyata mereka jauh berbeda dari tampilan luarnya. Kita sering bingung karena agama sering sekali dikaitkan dengan penampilan luarnya. Ada dalam skin film ini pakaiannya seorang Kristiani, tetapi dia justru bernama siapa nama Muslim. Jadi walaupun ia mengenakan pakaian yang seperti mirip orang Kristen, tetapi dia agamanya berbeda. Jadi pesan yang ingin disampaikan sang sutradara dalam film ini, saya kira jangan terpaku pada penampilan luar dalam menilai seseorang. Mungkin penampilan seseorang tampak deso tapi belum tentu pemikirannya juga katrok. Bukankah banyak sekarang orang-orang yang tinggal di desa justru menduduki posisi yang strategis dalam lembaga pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta? Orang tidak bisa dinilai dari gaya hidupnya. Mereka yang hidupnya sederhana, kendaraannya tidak mahal, bajunya tidak bermerek, belum tentu simpanannya jauh lebih sedikit dari mereka yang hidupnya tampak lebih glamor. Atau dalam kasus lain, mungkin wajah seseorang pas-pasan, tidak bisa diartikan bahwa karakter mereka juga pas-pasan. Sebab zaman sekarang casing banyak yang tidak sesuai dengan isi. Bukankah banyak kita dengar pejabat yang pakaiannya nyecis, berdasi, wajahnya ganteng, ternyata adalah seorang koruptor pencuri uang rakyat. So,
never judge the book by its cover. Jangan pernah menilai isi dari satu buku itu hanya berdasarkan kulit luarnya saja, hanya berdasarkan covernya saja, karena itu bisa jadi berbeda jauh. Jadi dengan ketika menilai seseorang pun kita tidak bisa hanya berdasarkan dari penampilan luarnya saja, dari kulit luarnya yang kita lihat dari panca indera tanpa kita bisa mengenalinya jauh ke dalam. Next, di screenshot ini kita lihat Bapak Jagu begitu marah ya ketika acara yang dipandu Jagu menjadi viral dan booming lantaran hal itu mempermalukan guru keluarganya yakni Tapaswi. Sang bapak lalu pergi menemui Pike dan Jagu di stasiun TV, lalu mengancam mereka untuk menghentikan acara itu hingga keluarlah kata-kata, "Jika kita tidak takut pada Tuhan, maka kita akan masuk neraka." Nah, kalimat ini justru memunculkan pemahaman baru di kepala Pike, bahwasanya banyak di antara kita yang beragama atau melakukan hanya karena takut akan dosa lalu dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dalam beragama atau berkeyakinan kita semestinya merdeka atau mahardika dari hal-hal yang bisa memberi stresor atau tekanan yang membuat hidup penuh kecemasan dan ketakutan. Sebab dibelenggu oleh rasa takut demikian akan menyulitkan kita memperoleh kebebasan atau moksa sebagaimana tujuan dari hidup ini. Moksartam jagat itu dharma. Itu kata dalam di Hindu kan, dikatakan bahwa kita menginginkan suatu pembebasan, kelepasan. Nah, bagaimana kita bebas dari kelepasan sementara dalam beragama saja kita dibebani oleh rasa cemas, oleh rasa takut jika disalah-salahkan, takut jika kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Seakan-akan Tuhan itu maha penghukum, Tuhan itu hipertensi, punya penyakit tekanan darah tinggi, jadi apa-apa salah sedikit marah mau menghukum dan demikian. Tapi ya, it's okay. Banyak cara untuk kita mengekspresikan Tuhan. Mungkin ketika kita ingin sesuatu untuk mendisiplinkan bakti kita akan menggambarkan Tuhan itu sebagai yang maha pemarah, yang tentu saja memiliki alasan kuat tersendirinya. Yang penting kita tidak bersikukuh bahwa cara pandang atau penggambaran Tuhan yang kita rasa itu adalah yang paling benar dan yang terbenar selama ini. Nah, maka dengan ide cemerlangnya PK membuat sesuatu untuk membuktikan hal itu. Dia kemudian pergi ke kampus ya. Dia menaruh batu yang dibaluri dengan kumkum lalu menaruh beberapa keping uang untuk lebih meyakinkan bahwa batu itu bukanlah sekedar batu biasa. Itu adalah batu penggambaran Tuhan yang bisa mengabulkan doa-doa pemujanya. Ya, batu seperti itu, batu yang lonjong itu biasanya kalau dalam keyakinan Hindu kita tahu itu dikait-kaitkan dengan simbol dari lingam Purusa atau Siwa sendiri sebagai sumber penciptaan. Dan sebagai bukti sudah ada orang yang menaruh uang sebagai punil karena doanya telah terjawab. Dari jarak yang agak jauh, Pike dan Bapak Jagu memantau hal tersebut. Sesuatu yang menggelikan tiba-tiba terlihat ketika kita menyadari hal yang sebenarnya, bahwa apa yang dianggap benar bisa jadi hanya merupakan satu kebohongan saja. Di sana tampak beberapa orang rela antre untuk memberikan penghormatan pada sebuah batu yang hanya ditaruh begitu saja oleh Pike dengan aksesoris tipuan lainnya guna meyakinkan bahwa batu itu bukan sekedar batu, tetapi materi yang telah berisi energi karena telah dipasupati. Peristiwa yang disiarkan secara luas dan disertai tawaran oleh Jagu pada masyarakat yang pernah atau sedang menemui kasus serupa yang disebut sebagai salah sambung karena mengira apa yang mereka dapatkan, petunjuk-petunjuk yang mereka dapatkan itu dari Tuhan sendiri, tetapi nyatanya dari sesuatu yang lain. Itu untuk merekamnya guna kemudian ditampilkan sebagai bentuk penyadaran umat bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan dekat-dekat dengan kita itu banyak sekali kasus peristiwa atau kejadian yang serupa dengan apa yang disebut sebagai salah sambung ini. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Domo Goyu. Kalau kita mau jujur di lingkungan kita sendiri di Nusantara, di Bali khususnya, kita juga hampir menyerupai hal-hal yang mirip dengan hal ini. Karena ya, ambil contoh, ini fakta saja sebagai koreksi diri juga.
bahwasanya ketika kita ada seseorang yang mungkin melihat bayangan di suatu pohon besar, kemudian dia menceritakan kepada orang-orang bahwa di sana sudah ada penghuninya, lalu kita membelikan kain saput poleng, itu kita kasih pohon besar tersebut saput sarung, kemudian menambahkannya dengan pelantiran di sana, orang-orang pasti cenderung ketika melewati tempat tersebut akan ikut juga berdoa, masyuran, walaupun tidak benar-benar mengetahui apa dan siapa yang dilimitkan di sana, apa alasannya kenapa tiba-tiba pohon besar tersebut diberikan sarung dan ada pelinggihannya. Karena dalam masyarakat Bali, masyarakat yang sudah familiar dengan hal-hal tersebut biasanya akan berpikir ya pasti ada penghuninya. Nah, di sanalah letak kita mungkin harus lebih logis kembali mencerna untuk bisa membedakan mana Tuhan, dewa, ataupun roh-roh dan makhluk lain yang mempergunakan tempat tersebut sebagai tempat tinggal. Ya, karena kita tahu bahwa roh-roh, banyak juga roh-roh atau makhluk yang bergentayangan tidak memiliki tempat tinggal, sehingga mereka seringkali kalau kita di Bali kita percaya juga beberapa rumah kosong yang tidak ditempati biasanya akan ditempati oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jadi mesti pintar-pintar untuk menyeleksi, pintar-pintar untuk bisa mendengarkan agar tidak sebagaimana kasus si Piki dalam film Piki, di mana dalam beberapa kejadian itu viewer, penonton dari acara Jagung ini mengirimkan bukti rekaman di mana mereka menemukan sesuatu yang disebut sebagai salah sambung. Ya, memang kebenaran memang kadang menyakitkan, tetapi itu pun tetap harus diterima jika kita mau sadar dan tidak berada dalam kebingungan atau kemabukan. Sama dengan pil atau jamu pahit yang harus diminum demi membuat badan kita segar kembali ya. Jadi sampai di sini, apakah para sahabat juga pernah dan telah menemui hal yang mirip dengan apa yang dilakukan Piki di sekitar kehidupan kita, dan bagaimana pendapat Anda tentang hal demikian? Nanti silakan tulis di kolom komentar ya. Nah, next, hal-hal yang tampaknya kecil tapi justru begitu dipercaya oleh banyak orang. Misalnya dalam kasus seperti dalam screenshot ini ya, seorang misionaris agama yang mengatakan bahwa jika ia mau menerima Yesus sebagai juru selamat dan masuk agama Kristen, maka ia akan bisa masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika ia menolak, besar kemungkinan bahwa ia akan masuk neraka. Sesuatu yang bagi orang tua ini, petani ini dalam screenshot dalam film Piki ini dimaknai sebagai sesuatu yang konyol. Sebab baginya jika Tuhan memang menginginkan dirinya menjadi seorang Kristen, tentu ia akan dilahirkan dalam keluarga Kristen. Sehingga baru lahir, dia pun dalam beberapa harinya mungkin sudah dibaptis, mengikuti dan mendapatkan ritual-ritual keagamaan dalam agama Kristen. Tetapi kalau ia masuk dalam agama Muslim, ya tentu kalau Tuhan menginginkan ia menjadi seorang Muslim, tentu ia juga dilahirkan dalam keluarga Muslim, tidak dalam keluarga Hindu yang kemudian dari semenjak lahirnya, semenjak ia berada dalam kandungan sudah mendapatkan ritual atau prosesi dalam agama Hindu. Jadi pesan yang mau disampaikan sang sutradara dalam film ini adalah sebuah toleransi. Toleransi bagaimana kita tidak mestilah jualan agama. Kita tidak mestilah berpikir bahwa agama itu seperti multi level marketing untuk kita mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, dan dengan itu kita jadikan modal untuk bisa mendapatkan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Padahal dalam setiap agama dikatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, dimaknai dalam berbagai nama dan keyakinan. Jadi Tuhan itu tidak mungkin akan menyuruh orang untuk mengambil, orang mencari sesuatu yang dalam satu agama dikatakan sebagai domba-domba tersesat, itu untuk diambil diarahkan ke dalam kelompok mereka sendiri agar di luar tidak dimakan serigala atau hal-hal yang bisa meruntuhkan keyakinannya kepada Tuhan. Jadi di sini, karena di India kita tahu sendiri misionaris itu banyak sekali ya, di mana-mana saya kira ada juga ya. Untuk sadarlah bahwasanya agama bukan multi level marketing.
Surga yang dimaksudkan dalam kitab-kitab suci itu tidaklah dicari dengan cara mengumpulkan pengikut atau mengagamakan orang yang tidak beragama, tetapi dengan cara menguatkan kembali agama atau keyakinan yang dianut oleh masing-masing orang tersebut, dengan cara menyarikan intisari dari setiap agama dan kepercayaan tersebut, mencari titik temunya, mencari persamaannya. Jadi bukan untuk membeda-bedakan kemudian menganggap bahwa agama dan keyakinan kita itu jauh lebih baik, jauh lebih benar daripada yang lainnya. Nah, lalu di bagian lain ada lagi yang mengirimkan video tentang sesuatu yang dirasa salah sambung, karena banyak orang memberikan pendidikan pada anak-anaknya, tidak peduli itu anak laki-laki atau perempuan, karena itu tentang anak-anak mereka ya. Tapi dalam beberapa keyakinan itu anak perempuan biasanya ditempatkan selalu lebih rendah, bahkan tidak dapat pendidikan, tidak diberikan pendidikan seperti kalau misalkan anak laki-laki itu dikuliahkan, tetapi anak perempuan biasanya ya tamat SMA saja sudah cukup, bahkan tamat SMP pun bagi beberapa orang itu tidak masalah. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa anak perempuan itu akan pergi meninggalkan keluarganya. Jadi karena pendidikan juga dianggap sebagai investasi orang tua, jadi mereka tidak mau berinvestasi secara banyak kepada anak yang akan meninggalkan dirinya. Tetapi mereka lupa bahwasanya jika keluarga yang lain juga berpikiran seperti itu, maka istri yang akan didapatkan oleh anaknya tentu juga adalah anak-anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Jadi di sini seharusnya mereka think smart, berpikir secara logis saja. Kalau kita memberikan hal yang kurang baik kepada orang lain, tentu kita juga akan mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan harapan. Karena ya, anak laki-laki yang mendapatkan pendidikan tinggi, jika kita berpikir bahwa anak perempuan tidak usah disekolahkan, tidak usah mendapatkan pendidikan yang tinggi, nanti juga jika keluarga yang lain memiliki pemikiran yang sama, tentu kita juga akan mendapatkan menantu dari gadis yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Nah, sama seperti dalam satu agama atau keyakinan, memang anak perempuan itu ditempatkan lebih rendah daripada anak laki-laki. Karena anak perempuan justru saya kira jauh lebih care, lebih peduli kepada orang tua mereka, walaupun mereka sudah menjadi milik keluarga lain ketika sudah menikah. Beda dengan anak laki-laki yang mungkin dia sudah mewarisi apa yang menjadi milik orang tuanya, seperti rumah, mungkin ada properti yang lainnya, dan kewajiban mereka untuk merawat orang tua di masa tuanya ini juga kadang-kadang terbengkalaikan ya. Kadang-kadang terbengkalaikan oleh beberapa orang, tidak semua nih, tapi ada beberapa kasus seperti itu. Nah, kita kembali dalam apa yang disampaikan atau dikeluhkan oleh seorang wanita muslim ini, di mana banyak orang memberikan pendidikan pada anak-anaknya tanpa peduli itu laki-laki atau perempuan. Tetapi di satu tempat ada yang mengatakan bahwa jika anak perempuan disekolahkan, maka mereka akan dibunuh. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar akan serendah itu memiliki pemikiran? Nah, di sini dia berpikir secara logis, wanita muslim ini jangan-jangan itu memang sudah salah sambung. Pasti apa yang dituliskan dalam kitab suci mereka, dalam keyakinan beberapa orang tersebut yang mengatakan bahwa jika anak perempuan mendapatkan pendidikan, disekolahkan, lalu mereka akan dibunuh, itu pasti sesuatu yang salah sambung atau wrong number, karena Tuhan tidak mungkin akan berpikir serendah itu. Penjelasan seperti itu pastilah didapat oleh mereka dari sumber yang bukan Tuhan, alias wrong number. Video yang lain menceritakan bagaimana seorang agamawan meminta umatnya agar percaya dengan Tuhan, tetapi di luar kuil, pengikutnya justru menjual buku seharga 10 rupiah, di mana dalam halaman keempat dalam buku tersebut dikatakan bahwa kita akan bisa mempunyai anak, dan yang mana oleh mereka yang logis kemudian disimpulkan bahwa belilah buku seharga 10 rupiah itu, lalu baca di halaman 4 untuk bisa mendapatkan anak. Sesuatu yang tampak seperti hal tak masuk akal, karena telah menghancurkan rencana Tuhan. Ya, karena kan ada beberapa hal ngomongnya di dalam A, tetapi justru prakteknya B. Dia membuat
buku di mana dijelaskan bahwa hanya membaca ini dengan ayat atau sloka-sloka tertentu maka dijamin engkau akan mendapatkan anak, terutama mereka yang dalam kehidupan berhasil rumah tangganya mereka menginginkan anak dan belum mendapatkan hal tersebut. Dibuat sesuatu yang seolah-olah itu benar. Tetapi jika itu memang benar, sebagaimana pikiran logis yang didapatkan oleh seorang umat ini, jika apa yang dituliskan dalam buku tersebut adalah benar, dapat dari petunjuk langsung dari Tuhan, lantas kenapa kita mesti percaya lagi dengan Tuhan? Percaya saja dengan buku ini, beli dengan harga 10 rupiah dan baca di halaman 4-nya, lakukan tersebut, maka rencana Tuhan yang sesuai dengan karma pahala itu akan berantakan. Kita menghancurkan rencana Tuhan. Begitu kira-kira analisa yang dimiliki oleh seorang umat ini. Dan begitulah ketika yang terusik menjadi panik lalu mencoba untuk menyerang balik. Tapaswi lalu mengirimkan undangan debat untuk PK yang akan disiarkan secara live. Dalam acara live show itu, Tapaswi lalu mempertanyakan apakah Tuhan yang ia dengar yang menyatakan bahwa benda berkilau itu adalah serpihan dari gedang jiwa adalah yang benar, atau mereka akan lebih mempercayai si PK yang pernah kesana kemari mencari Tuhan yang dikatakannya telah hilang dan hanyalah seorang penipu. Tapaswi mempertanyakan kenapa PK harus mempopulerkan istilah salah sambung jika nyatanya banyak orang tertolong dan mendapatkan harapan dari keyakinannya terhadap Tuhan. Ya, PK tidak membantah atas statement terakhir yang disampaikan oleh Tapaswi, maka ia pun menanyakan satu hal. Lalu Tuhan mana yang seharusnya ia percaya? Karena walaupun dikatakan bahwa Tuhan itu satu, nyatanya telah ada dua sosok Tuhan, yakni Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan oleh manusia seperti Tapaswi yang mengklaim diri bisa berbicara dan tahu sepenuhnya tentang Tuhan. Nah, di sana PK bertanya dengan pertanyaan yang smart, cerdas, tapi sangat cerdas. Maka pesan PK pada kita semua, percayalah hanya pada Tuhan yang menciptakan kita, bukan pada Tuhan yang kita buat dan gambarkan sebagai sosok pencemburu yang marah ketika perintahnya tidak diikuti atau menjadi pemurah manakala dirinya dipuji. Tuhan-Tuhan seperti ini tentu adalah sesuatu yang PK gambarkan sebagai duplicate God atau kembaran daripada Tuhan. Tuhan tidak. Tuhan yang bukan sebenar-benarnya Tuhan. Karena sifat-sifat Tuhan tentu bukan seperti itu. Menggambarkan Tuhan untuk memudahkan panca indera kita yang terbatas mengenalinya tentu boleh dan sah-sah saja. Sepanjang kita tidak bersikeras dan bersikukuh, apalagi mengharuskan orang lain agar juga menyetujui penggambaran Tuhan sebagaimana yang kita suka. Setiap orang memiliki kenyamanannya sendiri dalam melukiskan dan mewujudkan Tuhan sesuai dengan rasa hatinya. Tugas kita hanyalah memaklumi, lalu menyatukan ragam perbedaan tersebut menjadi satu padan, menjadi satu sudut pandang yang universal. Kesimpulannya kira-kira ya, jangan membaca kitab suci secara tekstual saja, tapi mari coba pahami setiap pernyataan itu secara kontekstual. Pada saat mana ayat dalam kitab suci itu diturunkan, ditujukan kepada siapa, pada situasi bagaimana, dan alasan jelas kenapa ayat itu berbunyi demikian. Maka tentu saja kita harus benar-benar bisa mengerti dan coba memahami rasa dari sang penulis kitab itu sendiri. Sebab penulis dalam bahasa Inggrisnya kan disebut sebagai author, dan satu-satunya yang memiliki authority atau otoritas atau kemampuan untuk mengerti isi tulisan itu. Sedangkan pembaca hanya mencoba menafsirkannya dari rasa pemikirannya masing-masing yang belum tentu sama antara pembaca satu dengan pembaca yang lainnya. Dan ini sudah kita buktikan bahwa satu ayat itu bisa jadi berbeda-beda karena penafsirnya yang berbeda-beda. Setiap orang menafsirkan dengan hal yang lainnya. Misalkan Bhagavad Gita saja, itu Bhagavad Gita bab 4 sloka 24 dalam penafsirannya, dalam penerjemahannya oleh satu orang yang membuat edisi Bhagavad Gita A dengan orang yang juga menyusun Bhagavad Gita yang sama, slokanya sama-sama, slokanya tidak ada yang berbeda, tetapi terjemahan dan artinya bisa jadi berbeda. Itu karena dia. Nah, kira-kira demikian pesan yang bisa terbaca hingga bagian ini. Jadi biar tidak terlalu banyak, kita sudahi dulu ya kelanjutan ulasan film Tiki ini. Besok jika ada waktu kita akan sambung lagi. Terima kasih sudah menonton dan jangan sungkan untuk membagikannya jika hal ini dirasa bermanfaat.
Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe atau yang baru akan mensubscribe channel Ilmu Bui ini. Salam sehat, Om Santi.